Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan, saya Anissa Putri Gita Cayani dengan NIM 2311601534. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai A Protocol for Packet Network Intercommunication, di mana untuk pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu tentang spesifikasi protokol yang detail dalam pengembangan jaringan komputer untuk mendukung komunikasi efisien. Peran krusial gateway sebagai antarmuka jaringan dalam memfasilitasi komunikasi dan berbagai sumber daya di jaringan paket switching, serta penggunaan flag dalam header TCP untuk berbagai mekanisme penting. Selain itu, kita akan menjelajahi implementasi protokol untuk interkomunikasi jaringan paket, termasuk penanganan fragmentasi, penggabungan kembali, dan pengaturan aliran data. Untuk agenda yang pertama yaitu the importance of communication protocols, yang kedua role of gateway in a network, yang ketiga using flags in TCP, yang keempat discussion, yang kelima limitation, keenam opinion, yang terakhir adalah conclusion. Materi yang pertama yaitu the importance of communication protocol atau pentingnya protokol komunikasi, di mana untuk materi ini yaitu pembahasan mengenai pentingnya spesifikasi protokol yang detail dalam pengembangan jaringan komputer, terutama penggunaan flag dalam header TCP dan penomoran serta penggabungan kembali paket untuk komunikasi efisien. Yang pertama ada protokol specification, di mana pentingnya spesifikasi protokol yang detail dalam pengembangan jaringan komputer untuk mendukung komunikasi efisien. Yang kedua TCP protokol, yaitu mengenai penggunaan flag dalam header TCP untuk deteksi kesalahan, mekanisme retransmisi, pengendalian aliran, penanganan masukan atau keluaran TCP, serta komunikasi TCP dan proses. Yang terakhir ada the importance of melting and reintegration, atau pentingnya penomoran dan penggabungan kembali. Emphasis pada penomoran dan penggabungan kembali paket yang tepat untuk komunikasi efisien dalam jaringan. Materi kedua, role of gateway in a network, atau peran gateway dalam jaringan. Gateway penting untuk menghubungkan jaringan paket yang berbeda, memungkinkan komunikasi dan berbagai sumber daya dengan efisiensi melalui format paket internetwork, penanganan fragmentasi, dan penggunaan protokol komunikasi bersama. Yang pertama ada network interconnection. Gateway berperan sebagai antarmuka yang menghubungkan jaringan paket yang berbeda untuk memfasilitasi komunikasi dan berbagai sumber daya. Yang kedua, internetwork packet format, yaitu diskusi mengenai format paket internetwork dan penanganan fragmentasi untuk memastikan pengiriman data efisien antar jaringan. Yang ketiga, joint communication protocol, yaitu pentingnya penggunaan protokol komunikasi bersama untuk berbagai sumber daya di jaringan paket switching dan menjaga kesederhanaan serta keandalan koneksi antar jaringan. Number 3, using flags in TCP atau penggunaan flag di dalam TCP, di mana bertujuan untuk mendeteksi kesalahan, mekanisme retransmisi, pengendalian aliran data, penanganan in-out dalam TCP, serta komunikasi antara protokol TCP dan juga proses di dalam jaringan komputer. Yang pertama ada error detection, di mana flag digunakan di dalam header TCP untuk mendeteksi kesalahan dalam komunikasi data. Yang kedua, retransmission and duplicate detection, di mana flag juga berperan dalam mekanisme retransmisi dan juga deteksi duplikat data untuk memastikan kehandalan pengiriman. Yang ketiga, flow control, yaitu flag digunakan untuk mengatur aliran data antara pengirim dan juga penerima di dalam protokol TCP. Yang keempat, TCP input-output handling, di mana flag ini membantu dalam penanganan masukan dan juga keluaran data TCP untuk memastikan proses komunikasi efisien. Yang terakhir, TCP or process communication, di mana flag digunakan dalam komunikasi antara protokol TCP dan proses yang berjalan di dalam jaringan. Discussion. Pengembangan protokol interkomunikasi jaringan paket sangat penting untuk membantu jaringan pengalihan paket berbagi sumber daya. Protokol ini harus mendukung variasi ukuran paket, penomoran, kontrol aliran, pemeriksaan kesalahan, serta pembentukan dan pemutusan koneksi proses ke proses. Hal ini juga menyoroti penggunaan protokol bersama antar host atau proses di jaringan yang berbeda, dengan gateway sebagai antarmuka utama. Peran gateway dalam jaringan paket switching dan pentingnya penomoran serta penggabungan kembali paket untuk komunikasi efektif. Parameter operasional protokol seperti keterlambatan, pengakuan segmen, dan waktu tunggu retransmisi perlu ditentukan melalui eksperimen awal. Ini juga diperkuat oleh Advanced Research Project Agency dan National Science Foundation dengan fokus pada teknologi dan ekonomi jaringan komputer untuk mendukung komunikasi yang baik di jaringan paket.
Materi ini tidak memberikan informasi yang cukup rinci tentang hasil eksperimen awal yang dilakukan untuk menentukan parameter operasional yang diperlakukan untuk mendukung komunikasi efektif dalam jaringan paket switching. Selain itu, materi ini tidak memberikan penjelasan bagaimana buffering seharusnya dilakukan, kecuali menekankan bahwa buffering harus tersedia untuk melayani jaringan dengan overhead yang paling sedikit mungkin. Artikel ini juga membahas tentang keterbatasan karena tidak memberikan detail tentang kurangnya bagaimana kontrol yang diusulkan dapat diterapkan secara praktis. Meskipun materi ini membahas secara mendalam desain kontrol dan juga protokol dan ide-idenya, informasi yang lebih spesifik tentang implementasi nyata, uji coba lapangan, atau studi kasus yang menunjukkan bagaimana protokol tersebut bekerja dapat membantu memahami lebih baik sebagaimana efektif serta scalable itu dalam lingkungan yang nyata. Selain itu, materi ini tidak secara rinci membahas masalah atau masalah yang mungkin muncul saat menerapkan protokol tersebut. Opinion. Dalam materi ini menunjukkan kualitas ide luar biasa dengan mengusulkan protokol baru untuk meningkatkan interaksi jaringan paket, dengan membahas konsep-konsep seperti penanganan variasi ukuran paket, kontrol aliran, pemeriksaan kesalahan, penggabungan kembali paket, dan penggunaan flex TCP. Artikel ini juga menunjukkan kehati-hatian dalam merancang protokol yang dapat menangani tantangan dalam lingkungan jaringan yang kompleks. Kontribusi Fenton G. Charles and Robert Icahn dalam artikel ini juga memberikan fondasi kuat bagi evolusi jaringan komputer dan komunikasi data, memberikan wawasan berbagai dari para profesional dan juga peneliti di bidang jaringan komputer. Kita sudah di penghujung materi pada presentasi kali ini, yaitu conclusion atau kesimpulan, di mana materi ini membahas protokol interkomunikasi jaringan paket oleh Fenton G. Charles dan Robert Icahn pada tahun 1974 yang memungkinkan berbagai sumber daya antar jaringan pengalihan paket dengan menangani masalah teknis seperti ukuran paket, kegagalan transmisi, penomoran, kontrol aliran, pemeriksaan kesalahan, dan koneksi proses ke proses. Materi ini juga mencakup fragmentasi paket, penggabungan kembali, format alamat TCP, port, segmen, penggabungan dan juga penggunaan flag, serta pentingnya penomoran serta penggabungan kembali paket untuk komunikasi yang efektif dalam jaringan paket switch. Thank you for attention from my presentation. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.